Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Ida dalam pembelajaran matematika kelas 8. Kali ini kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data. Materi ini melanjutkan materi sebelumnya, yakni tentang ukuran pemusatan data. Kemarin kita sudah belajar tentang mean, median, dan modus. Nah, apa yang kalian pelajari kemarin itu akan digunakan pada pembelajaran hari ini. Nah, selengkapnya apa saja yang harus kita pelajari, yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Ada 4 hal, ya. Yang pertama, jangkauan. Kemudian yang kedua, kuartil. Yang ketiga, jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil. Apakah masing-masing istilah ini bagaimana pengertiannya, bagaimana cara menghitungnya? Silahkan simak penjelasan berikut ini. Jangkauan. Apa itu jangkauan? Jangkauan adalah selisih nilai terbesar dan terkecil, atau selisih data terbesar dan terkecil. Jadi, data yang paling besar dikurangi data yang paling kecil. Contoh. Nah, ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 nilai. Acak ya, belum diurutkan. Untuk mempermudah kalian boleh mengurutkan. Tapi karena di sini hanya mencari jangkauan, kita bisa melihat dari situ nilai terbesarnya atau tertingginya adalah 9. Kemudian nilai yang terkecil adalah 2. Sehingga jangkauannya sama dengan 9 dikurangi 2, yaitu sama dengan 7. Jelas ya? Mudah sekali. Kita lanjutkan dengan kuartil. Apa itu kuartil? Kuartil itu dari kata kuat ya. Kuat itu berarti sekelompok data dibagi menjadi 4 bagian. Ya. Kuartil ada 3, yakni kuartil pertama atau Q1 atau median data sebelum Q2. Nah, kalian harus ingat materi yang kemarin tentang median ya. Median adalah nilai tengah data yang sudah diurutkan. Kemudian ada Q1, ada Q2. Ya. Q2 itu median. Jadi sekelompok data itu nilai tengah yang sudah diurut itu adalah median. Nah, sebelah kirinya median itu ada Q1 ya. Dan sebelah kanannya ada Q3 ya. Q3 adalah median data setelah Q2. Jadi setelah diurutkan berarti kita cari tengah dulu median, kemudian sebelah kiri cari median lagi, sebelah kanannya cari median lagi. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 data berikut. Nah, karena kita yang diminta adalah kuartil itu tidak lain adalah median, maka data harus diurutkan terlebih dulu. Ya, setelah diurutkan, datanya menjadi seperti ini. Kita lihat ya. 2, sini sudah ada 2. 3, ada 3, 1, 4, ini 5, ya. Caranya seperti ini, biar tidak terlewat. 7-nya ada 2, 2, 8-nya 1, kemudian 9. Nah, ketika data sudah terurut, kita hitung berapa banyaknya data.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 itu kalau kita pakai 2, maka ada 5 nilai sebelah kiri dan 5 nilai sebelah kanan. Sehingga seperti pelajaran kemarin, nilai median, nilai Q2 ya, median nilai Q2 itu sama dengan rata-rata dari data ke-5 dan ke-6 atau rata-rata dari 6 tambah 6. Sehingga Q2-nya sama dengan 6. Dari mana 6? 6 ditambah 6 dibagi 2. Ya. Kemudian untuk Q1 itu adalah data yang ini. Median data sebelum Q2. Q2-nya kan di sini. Berarti sebelumnya adalah ini. Kita cari mediannya. Berarti mediannya ada di sini. Ya. Nilai tengahnya itu ada di antara 3 dan 4 atau rata-rata dari 3 dan 4. Sehingga Q1-nya sama dengan 3,5. Demikian juga dengan Q3, berarti sebelah kanannya. Ya. Karena ada 4 data, berarti ini genap juga, berarti ada 2 nilai. Sehingga Q3 sama dengan rata-rata 7 dan 8, yakni 7,5. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut. Contoh mencari Q1, Q2, dan Q3 dari data berbobot atau data yang disajikan dalam bentuk tabel. Seperti ini. Nilai 3 muncul 2 kali, nilai 6 3 kali, 7 1 kali, dan 9 4 kali. Untuk mempermudah bisa kita susun ke bawah ya. Nah, kita buat seperti ini. Kita jumlahkan frekuensinya. Ini ya. Ini sigma F ternyata sama dengan 10. Ini. Ya. Nah, karena 10 seperti contoh sebelumnya tadi, maka Q2, jadi mencari Q1, Q2, Q3 kita harus mencari Q2 dulu ya. Sekali lagi, mencari Q2 dulu, baru mencari Q1 dan Q3. Kita cari Q2 dulu, berarti data ke-5 dan ke-6. Ini kalau kita jumlah, ini kan 5. Ya. Berarti data ke-5-nya ada di baris ini. Ya. Jadi letak median ada pada data ke-5 dan data ke-6. Data ke-6-nya ada di nilai 6. Data ke-5 ada di nilai 6. Saya ulang ya. Data ke-5 ada di nilai 6. Sedangkan data ke-6 ada di nilai 7. Sehingga X5 sama dengan 6. Ya, dari mana? Ini tadi 2 tambah 3 itu 5 kan? Berarti data ke-5-nya adalah ini 6. Sedangkan nah, ini data ke-6. 2 tambah 3 tambah 1 kan 6. Ya. Sehingga X6 sama dengan 7. Nah, karena 10 tadi kan 5, berarti mediannya ada 2 nilai. Sehingga mediannya atau Q2-nya sama dengan rata-rata dari 6 ditambah 7. Sehingga mediannya 6,5. Jelas ya? Kemudian kita cari Q1. Letak Q1 itu ada pada data kedua dan ketiga. Data kedua dan ketiga. Ya, data kedua itu nilainya 3. Ini kan karena ini frekuensinya 2. Ini ya. Berarti data keduanya adalah 3. Ya. Data ketiga itu berarti kan pindah ke sini. Dari 2, ini 2, berarti ketiganya kan ke sini ya. Berarti sama dengan 6. X3 sama dengan 6. Sehingga Q1 rata-rata dari X2 ditambah X3 dibagi 2. Atau rata-rata dari 3 dan 6, yakni 4,5.
5. Sedangkan Q3 itu berarti ada di nilai 9. Ya. Q3 ada pada data ke-8 dan ke-9. Padahal sampai sini tadi ini data ke-6. Berarti 7, 8, 9-nya ada di sini. Ya. Sehingga X8 itu sama dengan 9. X9 juga sama dengan 9. Sehingga Q3 sama dengan rata-rata dari 9 dan 9. Tidak lain adalah 9. Jelas ya? Ini kalau datanya dalam bentuk tabel. Andaikan diurutkan, dijejer seperti tadi, boleh tidak? Boleh saja. Kalau datanya terbatas seperti ini ya, kan hanya 10, kalian boleh menggunakan cara seperti contoh pertama. Jadi kalian tulis saja, misalnya 3, 3, 6, 6, 6 gitu ya, 7, 9, 9. Nah, terus dicari Q1, Q2-nya seperti contoh sebelumnya. Selanjutnya kita akan menentukan jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil dari suatu data. Ini ada contoh data ya. Ada 10 nilai seperti itu ya. Kita akan mencari jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil. Untuk mencari nilai jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil, berarti kita harus mencari Q1, Q2, dan Q3. Ya, jadi berkelanjutan ya materinya. Sehingga data ini perlu kita urutkan terlebih dulu. Ya, kalau kita urutkan, kita dapatkan seperti itu. 2, 3, kita cek ya. 2, 3, 4-nya 1, 5-nya 1, 6-nya ada 2 ya. 7-nya ada 2, 8-nya 1, dan 9-nya 1. Nah, sudah urut. Katanya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti di tengah ada 2 nilai. Seperti tadi ya. Ini adalah letak Q2 atau median. Berarti Q2-nya sama dengan rata-rata 6 dan 6. 6 tambah 6 bagi 2. Berarti sama dengan 6. Ya. Kemudian kita cari Q1. Q1 seperti tadi. Berarti Q1-nya ini rata-rata dari 3 dan 4. 3,5. Kemudian Q3 adalah rata-rata dari 7 dan 8. Jadi 7,5. Ya. Sehingga jangkauan interkuartilnya itu rumusnya adalah Q3 dikurangi Q1 atau selisih Q3 dan Q1, sehingga 7,5 dikurangi 3,5 sama dengan 4 ya. Sedangkan simpangan kuartil itu adalah setengah dari jangkauan interkuartil atau setengah Q3 dikurangi Q1, setengah dari 4 ya. Jadi nilainya sama dengan 2 ya. 4 hal sudah kita pelajari, yakni tentang jangkauan, kemudian kuartil ya, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Nah, untuk mempertajam pemahaman kalian, sekarang kita coba lagi latihan ya, sekali lagi. Perhatikan tabel. Di sini ada nilai ya, 35 sampai 40. Frekuensinya itu tentukan Q1, Q2, dan Q3. Berarti kita harus hitung dulu berapa jumlah frekuensinya. Sigma F ya.
7 tambah 20, 27. 27 tambah itu 39 ya. 49, 50, 54 ya. Kita cek ulang. 27, 39, 49, tambah 1, 50, 54 ya. Nah, datanya ternyata genap. Kalau kita mencari Q2, maka datanya adalah di 54 kalau saya bagi 2, 27 ya. Berarti ada di data ke 27 dan ke 28. Manakah itu? Ini saya tambah ini 27 ya. Berarti ada di sini. Kemudian 28-nya berarti ada di sini. Sehingga Q2 itu sama dengan 36 ditambah 37 per 2. 36,5. Itu Q2. Sekarang kita cari Q1. 27 ya. Ilustrasinya seperti ini tadi ya. 27, ini 27, ini 28 ya, data ke. Berarti di sebelah kiri sini ada 26 data. 26 kalau kita bagi 2 itu berarti tengahnya sini adalah 13. Berarti data ke 13 itu adalah di baris kedua ya. Karena baris pertamanya 7, berarti ke 13-nya ada di baris kedua, sehingga Q1 itu sama dengan berapa? 36 tambah 36 per 2 ya 36 gitu ya. Kemudian Q3 berarti 26 data, sebelah kanannya Q2 berarti 13 ya. Kita hitung saja dari bawah 13. 1 tambah 4 itu 5. Nah, berarti 13-nya ada di sini. Berarti Q3 itu rata-rata dari 38 tambah 38. 38 karena nilainya sama. Jadi ini nilainya ya. Tentukan Q1, Q2, dan Q3. Sudah terjawab. Ya. Kita lanjut. Ini contoh terakhir ya. Tentukan simpangan kuartil. Untuk sampai ke simpangan kuartil berarti kita harus menghitung Q1, Q2, Q3 dan jangkauan interkuartil. Nah, kita hitung dulu frekuensinya. Banyaknya siswa itu berapa? Ini ya, 2 tambah 4 itu 6, 6 tambah ini 10, 16, 25 ya, 25, 28, 28, 32. Ini jumlahnya 32. 32 kalau kita bagi 2, di sini ada 16 ya, 16 data. Kanan juga 16, berarti nilainya di sini X16 dan ini X17. Berarti Q2 sama dengan data ke-16. Sekarang kita hitung dari depan. 2 tambah 4, 6. 6 ini tambah 5, 11 ya. Padahal mintanya 16. Berarti ada data ke sini. Berarti 7. Ya. Data ke-17 sama 7. Karena ini tadi berapa? 2 tambah 6. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 10, 16 ya. Oh, berarti data ke-17-nya ada di sini. Sehingga Q2-nya sama dengan 7 ditambah 8 per 2. 7,5. Kita cari Q1. Q1 berarti 15 data sebelah kiri. Berarti sini kan ada 15. 15 saya bagi 2 itu 7 dan antara 7 dan 8 ya.
Berarti data ke 7 ya. Ada 15 data, gitu kan. Yang 16 kan sudah diambil di sini. Hilang ini ya. Tinggal 15 data. 15 data dibagi 2, 15 kan ganjil. Berarti ini ada data ke 8. Berarti X1 itu data ke 8. Data ke 8 kita hitung dari depan. 2 tambah 4 kan 6. Ya. Kalau kita lanjutkan 8-nya berarti ada di sini. Berarti Q1 sama dengan 6. Data ke 8. Ya. Nah, sekarang kita cari ketiga. Sama dengan ini berarti ada 15 data sebelah kanan. Ya, berarti kita hitung dari kanan saja. Data ke 8. Ya. Ini tambah ini kan 7. 4 tambah 3. 7 kan? Berarti data ke 8-nya sebelah kirinya. Berarti ketiga sama dengan 8. Ya. Simpangan kuartil. Simpangan kuartil tadi sama dengan apa? Sama dengan setengah jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil itu Q3 dikurangi Q1, sehingga sama dengan setengah kali 8 dikurangi 6. Setengah kali 2 sama dengan 1. Sehingga simpangan kuartilnya sama dengan 1. Jelas ya? Silakan dipelajari kembali, diulang kembali. Semoga video ini bermanfaat, bisa membantu kalian untuk memahami materi ukuran penyebaran data. Semangat belajar dan tetap jaga kesehatan kalian. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.